Selamat siang anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu kali ini di sesi ketiga. Setelah kemarin kita persamaan dasar akuntansi, sekarang Ibu mau langsung rangkap masuk ke dalam perusahaan jasa ya. Jadi kemarin kita sudah belajar nih cara membuat kode rekening ya. Jadi akuntansi itu penulisannya seperti ini anak-anak. Kita harus balance antara debit dengan kredit, harus balance. Balance seperti timbangan kayak begini. Jadi nggak boleh berat sebelah ya. Yang di debit dengan yang di kredit harus sama ya. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan kalau harta bertambah itu ada di mana? Harta bertambah itu selalu ada di debit. Kalau harta berkurang selalu ada di kredit. Kecuali akumulasi penyusutan, di mana akumulasi penyusutan itu dia nyambung dengan harta itu sendiri. Dia mengurangi nilai dari harta itu sendiri ya. Jadi untuk mengetahui nih misalnya HP nih misalnya nih, HP ini waktu beli nih harganya sekitar 2 juta. Nah ini udah dipakai nih, udah dipakai selama 1 tahun, udah retak, udah gini kan, kalau dijual lagi nggak mungkin harganya 2 juta. Nah itu namanya menyusut. Menyusut itu akumulasi penyusutan. Maksudnya apa? Bulan ini disusutkan berapa? Oh waktu beli 1 bulan itu disusutkan 100.000. Terus bulan berikutnya menyusut lagi 100.000. Berarti penyusutan di bulan kedua akumulasinya berapa? 200.000. Berarti HP ini kalau dijual di bulan kedua misalnya nih, jadi 2 juta dikurangi akumulasi penyusutannya 200.000, harga perolehan HP ini tinggal 1,8 ya. Maka dari itu penyusutan itu tambah lama barangnya bisa habis enggak Bu? Bisa, akhirnya sampai 0. Nanti kita bahas lagi tentang penyusutan khusus, ada edisi penyusutan langsung ya. Nah sekarang sambil jalan kita masuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa, apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa dia menghasilkan sesuatu tidak? Tidak ya, jadi perusahaan jasa itu dia hanya jasanya saja. Contohnya apa? Contohnya lembaga kursus ya kan? Orang mendidik nih ya, kalian bayar, kalian dapat ilmunya. Nah itu jasa yang dijual. Dokter, nah dokter kan tidak menghasilkan produk ya, dia jasanya aja yang kita bayar. Nah kemudian apa lagi? Lawyer, pengacara ya, notaris, kemudian apa lagi? Laundry, bengkel. Nah itu masuk ke dalam kategori perusahaan jasa, karena jasa saja yang dihargai oleh uang ya. Nah anak-anak, siklus ini panjang ya. Jadi kita diawali dari bukti transaksi, di mana bukti transaksi itu ada berapa macam. Bukti transaksi ini ada transaksi transaksi tunai ya, ada tunai, ada kredit ya. Satu lagi konsinyasi kalau perusahaan dagang. Karena kita di jasa, kita hanya ada tunai dan kredit. Jadi kalau tunai itu langsung ada duitnya ya. Biasanya bukti transaksinya kalau tunai itu bisa berupa apa? Ini bisa pakai kwitansi, nota ya. Kemudian pembayarannya menggunakan cek atau debit rekening ya. Pakai ATM langsung gesek ya. Nah kredit, kalau kredit itu bukti transaksinya bisa menggunakan faktur ya, kemudian pakai giro ya, dan kartu kredit. Mungkin anak-anak sudah dari beberapa kalian yang tahu apa sih itu kartu kredit. Jadi kita kalau belanja tinggal gesek, itu ada 2 kartu. Jadi satunya tunai, yang satunya kredit. Kalau tunai dia langsung mengurangi nilai duit kita yang ada di bank, sedangkan kalau kredit seolah-olah kita bayar tunai tapi kita punya hutang dengan bank. Di toko itu kita tunai tapi kita punya hutang dengan bank. Jadi nanti bulan berikutnya ditagih ke rekeningnya kita. Tuh ya. Nih. Nah, dari bukti transaksi kita kelompokkan nih, yang mana masuk tunai, yang mana masuk kredit. Yang mana menambah harta kita, yang mana mengurangi harta, yang mana menambah utang, yang mana mengurangi utang, yang mana menambah modal, dan yang mana mengurangi modal. Kemudian kita masukkan ke dalam jurnal. Jadi di jurnal umum
Ya, kenapa dinamakan umum? Karena semua transaksi itu masuk jadi satu. Ya. Setelah dimasukkan ke dalam jurnal umum, kita membuat yang namanya buku besar. Ya, buku besar. Kalau jurnal umum ini semua transaksi kita masukkan jadi satu, tetapi kalau buku besar kita masukkan per akun. Contohnya nih, dibeli 1 unit sepeda motor seharga 27 juta, misalnya beli PCX ya yang terbaru. PCX 27 juta, nggak lebih kali ya. Ya anggap dah 27 juta ya biar gampang. 27 juta. Nah, kendaraan bertambah kan di dalam persamaan dasar. Kendaraannya bertambah, Ibu hapus dulu. Ini sudah ya. Jadi kendaraan bertambah. Kemudian karena tunai kita mengeluarkan duit 27 juta, berarti kas berkurang. Ini di dalam persamaan dasar. Di dalam jurnal seperti yang kemarin Ibu bilang, pada saat harta bertambah itu dimasukkan di debit, berarti kendaraan di debit. Ini bahasa jurnal, Ibu pakai tinta warna hitam. Ya, kendaraan di debit. Ya, ini nominalnya nanti ditulis berapa juta gitu ya. Nah, kemudian kas berkurang. Kas ini kan masuk di dalam harta, ya kan? Kas masuk di dalam harta, kalau berkurang berarti dia ada di kredit, masuk. Kas berkurang. Ya, nih di jurnal umum kolomnya seperti ini. Jadi di sini diisikan tanggal berapa nih transaksinya. Katakanlah misalnya tanggal 1 misalnya, 1 Agustus, sekarang bulan Agustus. Nah, ini akunnya. Kita masukkan akun kendaraan. Nah, sekarang di sini kita masukkan kode akun. Kode akun boleh, kita masukkan ref juga boleh. Tapi sebaiknya kode akun, biar lebih mudah. Karena kita harus tahu ini masuk kemana. Kemudian debit, kredit. Nah, kode akunnya, kendaraan kita masukkan ke mana? Kemarin kan kita masukkan ke harta, kita masukkan ke 111 ya. Harta tetap 111. Kasnya masuk ke 101. Nah, seperti ini. Jadi kita jurnal, kemudian ini jurnal umumnya. Nah, buku besarnya bagaimana? Buku besar itu dibuat per akun. Jadi kita buat per akun, namanya akun kendaraan tok. Kita nambah kendaraan, kita jual kendaraan, itu akun kendaraan saja. Kas saja. Apa yang menyangkut dengan kas, buatin buku besar kas. Ya. Piutang buatin lagi, peralatan dibuatin lagi. Seberapa ada transaksi yang ada di sana, itu nanti akunnya berapa, ada akun di situ, ada buku besar. Misalnya nih, akun yang kalian tulis dalam 1 bulan itu ada sampai 25 akun. Mungkinkah itu, Bu? Mungkin. Ya, 25 akun. Buku besarnya buat berapa? 25 buku besar. Di sini nih yang banyak menyita waktu ya buat buku besarnya itu ya. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah teknologi canggih, kalian boleh pakai Excel ya, gampang. Kalau pakai manual juga nggak apa-apa ya, agak hati-hati aja buat garisnya. Nah, setelah buku besar, buat neraca saldo. Jadi saldo-saldonya buku besar itu dibuatkan neraca saldo. Dari neraca saldo dalam setiap bulan, akhir bulan itu di-adjust namanya. Di-adjust. Apa adjust itu? Adjust itu namanya penyesuaian. Oh, ternyata kemarin itu saya bayar sewanya sudah jalan 1 bulan. Nah, itu dibuatkan adjustmentnya. Oh, ternyata iklan saya kemarin pada awal itu saya bayar 10 kali tayang, sekarang sudah 4 kali tayang. Nah, itu di-adjust dia ya. Dibuatkan penyesuaiannya. Setelah dibuatkan penyesuaian, nah
Setiap ada kata jurnal, kenapa Ibu kasih merah? Ini ada ketemu namanya buku besar. Dimasukkan lagi, dipostkan lagi di buku besar. Oh, beban iklannya atau iklan dibayar di mukanya dia berkurang. Oh, iklannya dia bertambah gitu ya. Nah, setelah dibuatkan buku besar, setelah penyesuaian, baru buat lagi namanya neraca saldo disesuaikan. Berapa sesungguhnya saldo kas kita? Per hari ini ada berapa ya gitu. Saldo piutang kita ada berapa per hari ini. Nah, ini disesuaikan. Ya, setelah disesuaikan jumlah neraca saldonya, baru kita buat kertas kerja. Di sini nanti Ibu akan ajarkan kalian membuat kertas kerja atau yang disebut juga dengan neraca lajur. Nanti ada 10 kolom. Ada 12 kolom. Nanti Ibu akan ajarkan keduanya, bagaimana 10 kolom, yang bagaimana 12 kolom. Setelah kita membuat kertas kerja, ini kertas kerja ini kira-kira kalau di perusahaan dipakai enggak? Enggak, karena kita belajar, kita buat. Kalau di perusahaan biasanya dia langsung, karena sekarang sudah canggih, sudah ada programnya ya. Nah, tapi kita harus tahu manualnya, hitungannya ya. Dari sini, dari kertas kerjanya, baru membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama buat laba rugi dulu. Perusahaan kita labanya berapa? Perusahaan kita ruginya berapa? Nah, setelah tahu laba ruginya, baru membuat yang namanya perubahan modal ya. Setelah perubahan modal, baru buat yang terakhir neraca. Ini yang dipakai di akhir itu neraca. Jadi kalau kalian lihat nih di beberapa media di awal bulan gitu ya, kayak Bali Pos, perusahaan-perusahaan yang ada di Bali itu ya, itu kalau bulan-bulan Januari, bulan Februari itu masih awal-awal tahun, itu dia selalu melaporkan neraca perusahaan mereka saat ini dalam kondisi bagus atau kondisi jelek. Nah, dari sini kita bisa menentukan berani nggak kita beli sahamnya. Ya, masih ingat kan? Pelajaran kelas 1, saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pengen nih, punya duit nih, saya pengen beli sahamnya Indomaret, lihat aja neracanya PT Indomaret. Ya, bagaimana kalau bagus, berani beli, berani. Kalau enggak, jangan ya, itu ya neraca. Dilihat dari laporan akhir. Setelah neraca masih jalan lagi, masih ada satu jurnal lagi namanya jurnal penutup. Ini di ending nih, jurnal penutup. Jurnal penutup di sini adalah menutup semua akun nominal. Akun nominal ini ditutup dia. Yang masuk akun nominal akun yang mana? Akun yang ada pada laba rugi, akun yang ada pada perubahan modal. Ini dia ditutup. Pendapatan dienolkan, beban dienolkan ya. Laba rugi dienolkan. Hanya ada satu modal, makanya ada perubahan modal ya. Ditutup, semua akun nominal ditutup. Karena di sini jurnal, kita buat juga buku besar. Tapi buku besarnya nggak buat baru, ini buku besarnya sekali aja, nyambung dia ya. Buku besar yang pertama sampai dengan yang terakhir ini nyambung dia ya. Setelah kita buat posting ke dalam buku besar, kemudian kita buat yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Jadi dibuatin lagi neraca di ending. Oh, neraca saldo setelah penutupan, baru kelihatan modal awal pada neraca saldo di sini, modal awalnya, modal akhir ketemu neraca saldo setelah penutupan, modal akhirnya kelihatan. Nah, kemudian jika ada yang diperlukan ya, membuat jurnal pembalik. Ini tidak semuanya menggunakan jurnal pembalik. Ada yang pakai jurnal pembalik, ada yang tidak ya. Hanya pencatatan akun yang menggunakan pendekatan laba rugi, baru kita menggunakan jurnal pembalik. Kalau pendekatan harta, kita tidak menggunakan jurnal pembalik karena harta itu sudah masuk ke dalam akun real ya. Jadi Ibu flashback lagi yang lalu, akun realnya
akun real kan 1, 2, 3. Harta, utang, dan modal. Ini akun real. Ya, jadi akun realnya harta, utang, dan modal. Nah, kalau sudah dia akun realnya harta, utang, dan modal sudah ketemu, nggak ada beban lagi di sini, ya nggak usah pakai jurnal pembalik. Tapi kalau dia menggunakan pencatatannya pendekatan laba rugi, baru kita buat jurnal pembalik, ya. Nah, kalau misalnya tidak membuat jurnal pembalik, berarti neraca saldo setelah penutupan ini sama dengan saldo awal bulan berikutnya. Tapi kalau dia buat jurnal pembalik, lagi kita posting lagi ke buku besar, masuk lagi ke neraca saldo awal bulan berikutnya, lagi bukti transaksi, bulet aja nih. Nah, ini yang akan kita pelajarin di dalam perusahaan jasa. Nah, untuk mempersingkat waktu di perusahaan dagang sama nggak? Sama. Bedanya cuma di sini. Bukti transaksi, jurnal umum, di sini ada namanya jurnal khusus. Ibu hapus. Nanti kita langsung buat soalnya. Ya, di sini membuat jurnal umum dan jurnal khusus kalau perusahaan jasa, ya. Jurnal khusus, ya. Buku besar, ada buku besar pembantu. Ya, lagi kan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian buku besar lagi, buku besar pembantu juga, ya. Buku besarnya nyambung nih, ini nyambung nih. Neraca saldo disesuaikan, kertas kerjanya sama, laporan keuangannya beda, nambah 1. Di sini ada HPP. Jadi sama, selanjutnya sama. Di perusahaan dagang seperti itu. Bisa dimengerti kira-kira anak-anak? Ya, sekarang kita sudah lihat siklus perusahaan jasa seperti ini, ya. Ibu kasih soal langsung sama kalian, ya. Jadi tolong perhatikan. Kalian melihat di sekeliling kalian yang mana masuk perusahaan jasa, tapi tentunya tetap menggunakan masker, ya, karena situasi seperti ini. Kalian lihat perusahaan jasa di sekitar kalian, di jalanan di desa aja, nggak usah jauh-jauh, yang termasuk perusahaan jasa. Kemudian coba kalian wawancarai di sana, dia menggunakan pembukuan seperti apa, berapa karyawannya, pembukuannya seperti apa, ya. Terus tanya sedikit bagaimana pendapatannya kurang lebih dalam 1 minggu atau 1 bulan gitu, ya. 1 bulan dah. Kalau 1 bulan kepanjangan, ya, 1 minggu aja dah. 1 minggu pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, ya. Nah, tanya dulu dengan yang punya perusahaan, ya, laundry misalnya. Di sekitar kalian masa nggak ada perusahaan laundry? Bengkel, tanya aja. Nah, terus kalian buat catatannya. Kalian laporkan ke ibu, boleh dalam bentuk Excel atau dalam pencatatan di buku besar, ya. Kalian garis. Ingat, pada saat menggaris debit kredit, lebarnya harus sama. Kalau 3 cm 3 cm, kalau 5 cm 5 cm. Penulisan angka selalu dari belakang garis, jangan dari depan, dari belakang, ya. Satuan sama satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Ya, itu aja dari ibu. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Selamat siang.